Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fajar Arianto dengan NIM F1C220017 dari program studi matematika. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi geometri dengan materi hasil kali transformasi. Adapun pengertian dari hasil kali transformasi, yakni hasil kali transformasi atau biasa yang disebut dengan komposisi transformasi, adalah menggabungkan beberapa transformasi sehingga nantinya dapat menghasilkan bentuk transformasi yang lebih kompleks kembali. Adapun definisi dan juga teorema dari hasil kali transformasi. Untuk definisi, andaikan F dan G dua buah transformasi, yakni dengan jika transformasi F memetakan dari V asal ke V hasil, dan juga jika transformasi G memetakan dari V asal ke V hasil, maka komposisi dari F dan juga G yang ditulis sebagai G bundaran F didefinisikan sebagai G bundaran FP itu sama dengan G FP untuk setiap P berada di dalam bidang V. Adapun teorema, jika F memetakan dari V asal ke V dan juga G memetakan dari V asal ke V, maka masing-masing suatu transformasi merupakan hasil kali, yakni H sama dengan G bundaran F yang memetakan dari V asal ke V hasil adalah juga merupakan suatu transformasi. Selanjutnya, untuk pembuktian, akan dibuktikan H sama dengan G bundaran F merupakan suatu transformasi. Untuk ini harus dibuktikan dengan dua hal, yakni H haruslah surjektif dan juga H harus injektif. Satu, akan dibuktikan H surjektif. Karena F transformasi, maka daerah nilai F adalah seluruh bidang V, dan daerah asal G juga seluruh V, sebab G merupakan suatu transformasi. Kemudian kita ambil Y berada di V, maka apakah ada X sehingga HX itu sama dengan Y? Sehingga akan kita buktikan bahwa Y itu sama dengan HX. Dikarenakan G merupakan suatu transformasi, maka setiap Y yang berada di V, terdapat Z di V, sedemikian sehingga Y itu sama dengan GZ. Dan juga karena F merupakan suatu transformasi, maka pada Z, sedemikian X berada di V, sedemikian Z sama dengan Fx. Maka Y sama dengan GFX atau Y sama dengan G bundaran dari Fx. Jadi, Y sama dengan Hx sehingga dapat dipastikan bahwa H adalah surjektif. Dua, akan dibuktikan H adalah injektif. Artinya, jika P tidak sama dengan Q, maka HP juga tidak sama dengan HQ untuk setiap P dan juga Q yang berada di V. Apabila P dan juga Q berada di V, dan P tidak sama dengan Q. Karena F injektif, maka FP tidak sama dengan FQ. Jelas bahwa GFP itu tidak sama dengan GFQ karena G injektif. Sehingga diperoleh jika P tidak sama dengan Q, maka GFP itu tidak sama dengan GFQ untuk setiap P dan juga Q yang berada di V. Sehingga H itu injektif. Dikarenakan H surjektif yang telah dibuktikan sebelumnya dan juga H injektif, maka dapat dipastikan bahwa H itu suatu transformasi. Sehingga H sama dengan G bundaran F merupakan juga suatu transformasi. Baiklah, untuk selanjutnya adalah contoh soal. Diketahui T dan juga S isometri, maka selidiki apakah ATS sebuah isometri.
B. TS sama dengan ST. C. Jika G sebuah garis, maka G aksen sama dengan TSG juga suatu garis. D. Jika G sejajar dengan H dan G aksen sama dengan TSG, H aksen sama dengan TSH, maka G aksen sejajar dengan H aksen. Baiklah, langsung saja untuk penyelesaiannya. Yang pertama, T dan S adalah isometri-isometri, sehingga T dan juga S adalah suatu transformasi. Berdasarkan teorema, jika F memetakan dari V asal ke V hasil, dan juga G memetakan dari V asal ke V hasil, maka masing-masing suatu transformasi. Sehingga maka hasil kali H sama dengan G bundaran F itu memetakan dari V asal ke V hasil adalah suatu transformasi juga. Maka TS juga merupakan suatu transformasi. ADB, apakah TS isometri? Maka kita ambil sembarang titik di mana B itu ada di V. SA sama dengan A aksen, kemudian SB sama dengan B aksen. Dikarenakan S isometri, sehingga AB itu sama dengan A aksen dikali B aksen. Selanjutnya, TA aksen itu sama dengan A double aksen, TB aksen sama dengan B double aksen. Dikarenakan T suatu isometri, sehingga A aksen B aksen itu sama dengan A double aksen dikalikan B double aksen. Sehingga dengan demikian AB itu sama dengan A aksen dikali B aksen, maka sama juga dengan A double aksen dikali B double aksen. Selanjutnya ada TSA sama dengan TSA aksen yang sama dengan TA aksen sehingga sama dengan A double aksen. Kemudian TSA sama dengan TSA aksen sama dengan TB aksen sehingga sama dengan B double aksen. Dikarenakan AB sama dengan A double aksen dikalikan B double aksen, sehingga TS merupakan suatu isometri. Selanjutnya, B, ADB TS itu sama dengan ST. Selanjutnya, C, apabila G sebuah garis, maka G aksen sama dengan TSG juga sebuah garis. Telah diketahui bahwa TS suatu isometri. Berdasarkan teorema, sebuah isometri memetakan garis menjadi garis. Maka G aksen sama dengan TSG adalah sebuah garis. Jadi pernyataan jika G sebuah garis, maka G aksen sama dengan TSG juga sebuah garis, maka pernyataan tersebut adalah benar. Kemudian yang D, apabila G sejajar dengan H dan G aksen itu sama dengan TSG dan H aksen sama dengan TSH, maka G aksen itu sejajar dengan H aksen. Karena TS sebuah isometri, berdasarkan teorema, sebuah isometri mengawetkan kesejajaran dua garis, sehingga diperoleh bahwa G aksen sejajar dengan H aksen, dengan G aksen sama dengan TSG, dan H aksen sama dengan TSH, sehingga G sejajar dengan H. Jadi pernyataan apabila G sejajar dengan H, dan di mana G aksen itu sama dengan TSG dan H aksen sama dengan TSH, maka G aksen sejajar dengan H aksen, pernyataan tersebut benar. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Apabila selama saya menjelaskan terdapat penjelasan yang kurang tepat ataupun salah, saya mohon maaf dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.